Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin shaimin, Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesehatan, sehingga di siang Ramadan ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi harapan dan doa bagi kita semua, mudah-mudahan saum kita, ibadah-ibadah kita diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan akan bahas mengenai al-bisyaratu fil Qur'ani was sunnah, kabar-kabar baik atau kabar-kabar gembira yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang patut kita ketahui bersama bahwasannya di antara metode yang disebutkan di dalam Islam adalah metode yang disebut dengan al-bisyarah, memberikan sebuah kabar gembira yang tentunya tujuannya adalah sebagai motivasi, sebagai sesuatu yang bisa mendorong kita semua untuk beramal lebih baik, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di mana siang ini tujuannya tidak ada lain adalah supaya terjadi peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa asmi ilaihi sam'a." Apabila kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat Al-Qur'an diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti adalah hai orang-orang yang beriman, Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Fa asmi ilaihi sam'a."
maka perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita harus memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam seruannya? Ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, fa innahu amrun yu'maru bihi. Di dalam ayat tersebut ada perintah yang wajib kita laksanakan, au nahyun yunha anhu, atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Biasanya di dalam konteks Al-Quran atau di dalam konteks hadis, kata para ulama fikih, al-aslu fil amri al-wujub. Jadi dasar sebuah perintah itu hukumnya adalah wajib. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika dia diucapkan dengan lafaz perintah, maka hukum asalnya menjadi wajib. Seperti misalnya kalau kita temukan di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Ini kan bentuk apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah menjadi wajib. Sebaliknya kata para ulama, apabila ada ucapan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW, di situ ada larangan, maka kaidahnya berbunyi al-aslu fin nahyi at-tahrim. Pada dasarnya sebuah larangan yang terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah itu hukumnya menjadi haram. Jadi kalau perintah itu adalah konotasinya menjadi wajib, kalau yang haram itu konotasinya adalah, larangan konotasinya adalah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata metode yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnah beliau, yaitu al-bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 171. Saya ulangi sekali lagi, kita buka di dalam surat Ali Imran ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Hendaklah mereka berbahagia dengan nikmat dan karunia serta kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala atau kebaikan orang-orang yang beriman. Di sini satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasa bergembira, merasa bahagia dengan nikmat dan juga dengan kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa perbedaan antara nikmat dengan fadlun? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yastabshiruna bi nikmatin minallah wa fadlin. Bergembiralah dengan nikmat dan kemurahan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama hadis, para ulama salafus saleh menjelaskan ada beda antara nikmat dengan fadlun. Kalau nikmat biasanya hal-hal yang sifatnya materi. Kita diberikan harta, itu disebut dengan nikmat. Kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat. Sesuatu yang sifatnya lahiriah disebut dengan nikmat. Namun apabila sebutannya fadlun, itu adalah bukan hanya nikmat yang sifatnya lahiriah saja, tetapi nikmat al-batiniyah. Ketaatan kita kepada Allah ini disebut dengan fadlun. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan fadlun. Kita berusaha mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW disebut dengan fadlun. Jadi kalau nikmat itu yang sifatnya lahiriah,
sesuatu yang sifatnya materi. Tetapi kalau fadlun itu adalah melebihi dari yang sifatnya materi, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu mendapatkan nikmat, Pak, tapi belum tentu mendapatkan apa, Pak? Fadlun. Orang-orang di luar Islam itu adalah mendapatkan nikmat dari Allah ketika mereka bekerja maksimal, mereka berikhtiar, itu diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki sama seperti diberikan kepada orang-orang beriman. Tetapi yang membedakan itu adalah fadlun. Fadlun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang tidak beriman ini ketika melakukan sebuah kebaikan, melakukan amal positif, itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang beriman, karena dia diberikan fadlun oleh Allah Ta'ala, itu berupa nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan apa yang kita lakukan sekecil apapun akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mari kita coba renungi ayat ini, Bapak dan Ibu. Allah Ta'ala tegaskan, وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. Tidaklah orang-orang yang beriman menafkahkan sebagian rezekinya yang Allah Ta'ala berikan shogiratan. Shogir itu kira-kira artinya apa, Pak? Kecil. Wala kabiratan, atau yang dia infakkan sesuatu yang besar, mungkin nominalnya ada yang kecil, ada yang besar. Wala yaqtabuna wadiyan, dan tidaklah mereka melewati sebuah lembah dalam rangka berjihad di jalan Allah, illa kutiba lahum, kecuali Allah Ta'ala akan mencatat sebagai amal soleh di sisinya. Jadi sedikit apapun yang diperbuat orang-orang beriman itu bermanfaat, Bapak dan Ibu. Namun kalau orang kafir yang berbuat kebaikan, yang berbuat sesuatu yang positif, sekecil apapun atau sebesar apapun, faja'alnahu haba'an manthura, tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah penjelasan para ulama salafus saleh, di mana perbedaan antara nikmat dengan fadlun. Kalau nikmat tadi itulah sifatnya hanya yang materi-materi saja, di sini Allah Ta'ala tidak membedakan antara mukminuhum wa kafiruhum. Baik hambanya beriman ataupun hamba itu kafir kepada Allah, itu sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau fadlun itu, Pak, itu hanya diberikan lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnah beliau. Yang pertama, Pak, tanda kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, taisiruhu ala ibadatillahi wahdah. Di saat kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan sebuah ibadah atau kebaikan, ini berarti Allah Ta'ala memberikan sebuah kebaikan untuk kita semua. Kita yakin, Bapak dan Ibu, di saat kita diberikan kesempatan untuk beramal, diberikan kita sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah ibadah kepada Allah, ini adalah salah satu cara Allah Ta'ala mencintai hambanya. Di dalam beberapa hadis kita temukan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim misalnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Ta'ala jadikan dia mudah memahami Islam, diberikan dia kesempatan untuk mendalami agama. Jadi kita patut bersyukur, Bapak dan Ibu, di saat kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa menuntut ilmu, meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan sebuah kebaikan kepada kita. Ini yang harus kita syukuri kepada Allah Ta'ala di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menambah bekal amal saleh kita di sisinya. Ini berarti Allah Ta'ala sedang menghendaki kebaikan untuk kita semua. May yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid-din. Kemudian juga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam beribadah. Ini adalah salah satu wujud Allah Ta'ala menghendaki kita agar kita sampai kepada ridha Allah Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu, di saat kita diberikan sebuah kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh, berarti sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan kita untuk meraih ridhonya. Di dalam sebuah hadis dikisahkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat pernah datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ana'malu bika kataballahu lana." Wahai Rasul, apakah kita di dunia ini berbuat sesuai dengan apa yang dicatat oleh Allah Ta'ala? Dicatatnya di mana, Pak? Di Lauhul Mahfuz. Jadi sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, apakah yang kita perbuat di dunia ini adalah seperti apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Fa amma ahlus sa'adah," apabila dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang memperoleh kebahagiaan, fa yuyassiruna lahus sa'adah, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya melakukan kebaikan-kebaikan yang sampai dia kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang akan dimasukkan di dalam surganya Allah, Pak, itu dimudahkan memang jalannya oleh Allah. Dimudahkan dia untuk berpuasa, dimudahkan dia untuk tilawatil Quran, dipermudah dia untuk qiyamul lail, dipermudah dia untuk sedekah. Ini semua jalan yang akan mengantarkan dia kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Rasul yang pertama, Pak. Wa amma ahlus syaqawah, tetapi kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian, fa yassiruna lahu ayyasila ila syaqawah, maka dipermudah juga baginya untuk sampai kepada apa? Sampai kepada termasuk golongan orang-orang yang akan merugi. Kayaknya dipersusah untuk melakukan kebaikan, Pak, tetapi dipermudah dia untuk melakukan apa, Pak? Keburukan, kemaksiatan yang dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi tafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Layl ayat 5 sampai ayat 10, Pak. Ini kalau kita menemukan ayat ini sangat indah, Bapak dan Ibu. Allah Ta'ala menyebutkan ada dua karakter manusia yang berbeda. Yang pertama, wa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Saya ulangi sekali lagi ayatnya. Fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa serta membenarkan semua janji-janji Allah Ta'ala, dia yakin dengan janji Allah Ta'ala, fasadu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan bagi dia untuk meraih kemudahan. Jadi golongan pertama, Pak. Golongan yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasadu yassiruhu lil usra. Kalau yang pertama, Pak, yusra, kalau yang kedua usra. Kalau yusra itu kemudahan, tapi kalau usra itu kesulitan. Barang siapa yang berlaku bakhil dan dia bersikap sombong dan mendustakan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, endingnya akan berbeda, Bapak. Fasadu yassiruhu lil usra, kami mudahkan bagi dia untuk meraih kesulitan. Dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang beriman, Pak, dipermudah dia melakukan kebaikan. Orang kafir, Pak, dipermudah juga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan keingkaran dia kepada Allah, dengan kekufuran dia kepada Allah, dengan kemusyrikan dia kepada Allah Ta'ala. Sepertinya dipermudah, Pak, tetapi dipermudahnya bukan untuk lil yusra, tetapi adalah lil usra, akan berakhir dengan kesengsaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya akan membacakan hadisnya. Jadi disebutkan di dalam kitab Sahihaini, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari
hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Artinya adalah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan cinta bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya. Saya ulangi sekali lagi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa saja di antara kita ini, kata Rasul, yang dia cinta bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta dan rindu untuk bertemu dengan hamba ini. Namun apabila hamba tersebut benci bertemu dengan Allah, tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala pun benci untuk bertemu dengan hamba ini. Mungkin kita ada sedikit bingung Bapak dan Ibu apa yang dimasukkan dengan hadis ini. Jangankan kita Aisyah radhiyallahu anha saja, ketika mendengar hadis ini masih bertanya-tanya apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan para sahabat terdahulu, apabila ada hal yang mereka belum pahami, itu mereka selalu meminta penjelasan, istifsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la akrahul maut." Bukankah kita semua ini tidak kepingin yang namanya al-maut? Ada yang kepingin maut, Pak? Ada yang kepingin mati, Pak? Enggak ada. Kita benci yang namanya al-maut ini, Pak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innana nakrahul maut." Manusia pada umumnya tidak ingin yang namanya al-maut, benci kepada al-maut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika." Bukan itu yang saya maksudkan wahai Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasul. Jadi bukan itu yang saya maksudkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal mu'min, namun yang saya maksudkan adalah kalau dia seorang yang beriman kepada Allah, idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya al-maut, apabila datang kepadanya kematian dalam kondisi sakratul maut, usyira bi ridwanihi wa karamatihi, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira melalui para malaikat kepada orang yang beriman. Dibisikkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Falaisa syai'un ahabba ilaihi, tidak ada sesuatu yang paling dia cintai kecuali apa yang dia dengar tadi. Begitu dia mendengar bisikan malaikat tadi, fa ahabba liqa Allah, fallahu ahabba liqa'ah, maka dia rindu cinta bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala pun juga cinta untuk bertemu dengan hamba tersebut. Ini hamba yang gimana, Pak? Mukmin, yang beriman kepada Allah. Jadi dalam kondisi dia sakratul maut akan dibisikkan oleh Allah melalui para malaikatnya, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Nah, cuma kalau kita masih hidup belum kita dengar ini ucapan. Bisikan malaikat ini belum kita dengar. Kita akan mendengarkannya insyaallah di saat seseorang dalam kondisi hadarahul maut, ketika datang kepadanya al-maut atau dalam kondisi sakratul. Orang beriman akan mendengarkan bisikan yang indah ini dari para malaikat. Bahkan Allah Ta'ala akan mengutus malaikat-malaikat, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ini bisikan kabar gembira. Wa innal kafir,
Jadi sebaliknya orang yang kafir. Orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya sakratul maut, usyira bi'adabillahi wa iqabih, dikasih kabar gembira juga, Pak. Tapi kabar gembira bukan menyenangkan, Pak. Ini kabar gembira yang membuat dia, Pak, bersedih. Usyira bi'adabillahi wa iqabih, dikasih kabar gembira oleh Allah berupa azab dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi, tidak ada sesuatu yang paling dia benci mendengarnya kecuali apa yang dia dengarkan tadi. Fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa, maka dia benci bertemu dengan Allah dan Allah Ta'ala pun juga benci bertemu dengan hambanya. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan yang kedua tadi, Pak. Orang yang dikasih kabar gembira, tapi kabar gembiranya berupa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kabar gembira ini terkadang adalah bisa bernilai positif atau konotasinya positif, tetapi juga bisa berkonotasi negatif. Di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala juga sebutkan Fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka orang kafir bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Kan biasanya kabar gembira buat apa, Pak? Yang baik-baik biasanya, Pak. Nah, dari ungkapan Al-Quran justru kabar gembira untuk apa, Pak? Untuk azab itu juga digunakan kabar gembira. Berikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap insyaallah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan kita dipertemukan dengan Ramadan ini, Pak, berarti Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Namun yang perlu kita muhasabah bersama, apakah setelah kita diberikan bertemu dengan bulan Ramadan, kita memanfaatkan Ramadan atau kita sia-siakan Ramadan. Karena tidak sedikit, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, masih ada di antara kaum muslimin di siang Ramadan itu secara sengaja tidak berpuasa. Tidak ada uzur, Pak. Tidak ada alasan, dia bukan orang sakit, bukan dia musafir. Mungkin kalau wanita dia tidak haid, dia tidak hamil, dia tidak menyusui. Ini orang-orang yang rugi, Pak. Dipertemukan dengan Ramadan, tetapi dia tidak memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Ini tanda kabar gembira yang pertama dari Allah SWT di saat kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian tanda yang kedua kata para ulama salafus saleh adalah izdiyadu ibadatihi lillahi ta'ala. Di antara ciri Allah Ta'ala cinta kepada kita semua, di antara ciri Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita, di saat setiap hari kita bisa menambah amal ibadah kita. Izdiyadul amal, bertambah amal soleh kita. Karena kita paham Bapak dan Ibu, setiap hari memang usia kita kayaknya bertambah, Pak. Benar nggak, Pak? Bertambah nggak, Pak? Bertambah nggak, Pak, setiap hari, Pak? Bertambah. Kalau dari segi nominal bertambah, Pak. Tetapi kalau dari segi hakikat esensinya, Pak, berkurang. Para ulama salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan manadimtu ala syai'in idza gharabat asy-syamsu wa lam yazdad 'amali. Tidak ada sesuatu yang paling aku menyesal di dalam hidup ini kecuali di saat umurku bertambah tetapi tidak bertambah saya punya amal kebaikan. Allahu Akbar. Ya baik, kita berharap insyaallah dengan kita semakin bergantinya hari, bertambah usia kita berharap mudah-mudahan kita ini selalu semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis sahih, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Rasul, man qala umruhu, siapa yang umurnya panjang, dikasih usia panjang oleh Allah, tetapi Pak, wa hasuna amaluhu, amal juga baik. Jangan sampai kita selalu minta, ya Allah kasih umur panjang, ya Allah berikan umur yang panjang, tetapi ada yang dilupakan, Pak. Apa, Pak? Jadikan kami orang-orang yang bisa mengisi usia kami, umur kami dengan amal ibadah. Jadi boleh kita meminta kepada Allah Ta'ala dikasih usia panjang, dikasih umur panjang pada Allah Ta'ala,
tapi juga jangan mentok di situ doang Pak. Benar-benar dikasih umur panjang Pak, tetapi tidak amalnya soleh, amalnya baik. Kata Rasulullah SAW, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Siapa yang umurnya panjang, tetapi juga dia selalu meningkatkan amal-amal solehnya, amal-amal kebaikan. Karena kita semua ini pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala Pak. Siapapun kita Pak, pasti kita akan kembali kepada Allah. Tentu setiap kita akan kembali kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya Pak, kita pasti membutuhkan sebuah bekal. Dan bekal kita tidak ada lain Pak dalam menempuh perjalanan yang panjang ini Pak, kecuali bekal iman dan amal soleh. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi waktu firman Allah, demi masa, ada juga tafsiran para ulama mengartikan wal asri demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Tetapi ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, pertama orang-orang yang beriman. Insyaallah orang-orang yang beriman tidak akan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang terus meningkatkan amal solehnya. Bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita Pak untuk terus meningkatkan amal soleh kita Pak. Karena di bulan Ramadan ini Pak, semua amal itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai tidak terhingga Pak. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau ibadah yang lain itu Pak, satu kebaikan Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bisa dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Bisa dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan Pak. Tetapi kalau ibadah di bulan Ramadan, ibadah ketika kita dalam kondisi shaum, Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis qudsi, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Jadi ibadah yang paling istimewa adalah ibadah puasa. Illa siyam, karena puasa itu untuk aku firman Allah, dan akulah yang akan berhak memberikan balasan untuk setiap hamba. Kita yang berada di masjid ini adalah apa yang menjadi balasan Allah Ta'ala terhadap puasa kita berbeda-beda Pak, sesuai dengan tingkat kualitas bagaimana kita mengisi hari-hari di Ramadan dengan peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW sebutkan tadi Pak, ya, "Man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang usianya panjang tetapi juga bertambah amal solehnya. Kemudian ciri yang ketiga yang terakhir, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada hamba apabila hamba tersebut selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan kita atau menjadikan kita orang terus bersyukur kepada Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan syukur nikmat ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan sebatas kita mengucapkan alhamdulillah saja, tidak. Tetapi bagaimana aktualisasi syukur ini adalah fi ibadatillah, di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kita lakukan di waktu zuhur ini Pak, insyaallah bagian syukur kita kepada Allah. Kita duduk di majelis yang mulia ini adalah bagian syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita membaca Al-Quran juga Pak, kita jadikan bacaan Al-Quran sebagai syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kalau Rasul dulu Pak, qiyamul lail dijadikan tanda syukur beliau Pak. Sampai kalau Rasulullah SAW qiyamul lail dan tanggung-tanggung, hatta tafattarat qadamahu, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Kalau kita mungkin belum sampai bengkak yang lain, kita mungkin baru sampai pegel-pegelan dengan kita. Berapa besar? Ya, kaki kita ini kan belum sampai bengkak. Kita boleh cuma pegel aja. Ya, atau enggak mungkin apa namanya Pak? Ya, mungkin kesemutan aja kan. Ya, kalau Rasul hatta tafattarat qadamahu, sampai kaki beliau ini bengkak. Karena yang beliau baca ini surat Al-Baqarah. Ya, pernah beliau melaksanakan qiyam lail itu membaca surat Al-Baqarah untuk 1 rakaat. Jadi dari awal Al-Baqarah sampai akhir dia khatamkan. Kalau kita jadi makmumnya Rasul, kita nggak kuat begitu. Ya, jangankan surah Al-Baqarah, baru juz 30 aja, nggak panjang aja kita udah mulai agak pegel rasanya. Rasulullah SAW luar biasa, surah beliau dan beribadah.
Tapi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Kenapa kau begitu bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala telah memberikan ampunan. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kesalahan yang lalu dan akan datang Allah Ta'ala telah memberikan ampunan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi kesyukuran kita itu adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, sarful ni'mati fi ma yardahul mun'im. Kita memanfaatkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan peningkatan kualitas ibadah kita, dengan aktualisasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai penutup tausiah ini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah memanggil sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul menyampaikan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah, kata Rasul, aku sangat mencintaimu. Dan Rasul mengulanginya 3 kali, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu. Demi Allah, aku sangat mencintaimu wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW. Karena aku sangat mencintaimu wahai Mu'adz, la tada'anna dubur kalla salatin. Maka jangan kau meninggalkan setiap kau selesai dari salat atau pada akhir salatmu untuk membaca satu doa, kata Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya ulangi sekali lagi doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, artinya adalah, ya Allah, tolonglah aku agar terus berzikir kepadamu, mengingatmu. Tolonglah aku agar terus mensyukuri nikmatmu, dan tolonglah aku agar terus meningkatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan inilah makna dari doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, sekaligus yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dan juga untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, amal kita di bulan Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan Ramadan ini memberikan rahmat dari Allah Ta'ala, keberkahan dan juga ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ingin diperjelas, kami memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak atau kepada Ibu. Silakan Bapak. Kepada para jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan seputar apa yang disampaikan maupun materi yang lain, angkat tangannya Pak. Diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembangkan Ustaz. Tadi sampaikan Ustaz. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang beriman adalah membisikkan cintanya kepada yang misalnya sebagai mau. Iblisnya mereka membisikkan cintanya kepada mau. Yang bisa menandakan bahwa ada nggak tanda-tanda orang yang mendapatkan bisikan dan malaikat dari pada saat dia meninggal? Baik. Tentu bisikan ini Bapak dan Ibu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Fussilat, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jadi artinya Pak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat tadi ini merupakan bisikan para malaikat yang Allah Ta'ala berikan ketika orang-orang beriman dalam kondisi sakratul maut. Tentu bisikan ini tidak ada yang mengetahui kecuali yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rahasia dari Allah Ta'ala. Namun kita bisa melihat bahwa ada ciri-ciri orang-orang yang disebut mendapatkan husnul khotimah.
Ini mungkin yang menjadi fokus kita, Pak. Kalau kita mungkin tidak bisa mendengar bisikan tadi, Pak, karena ini rahasia yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Tapi Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya. Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa saja yang di akhir ucapannya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, Allah Ta'ala akan memasukkan dia dalam surganya. Artinya apa? Yang ditakdirkan kepada orang yang sedang dalam kondisi sakratul maut adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini ciri yang pertama, Pak. Ciri yang kedua adalah apabila yang bersangkutan ketika dia meninggal dunia terlihat pada keningnya basah, ya, terlihat pada keningnya basah atau berkeringat, kata Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW pernah menjenguk saudaranya di Khurasan. Khurasan itu sekarang, Pak, bagian negerinya Irak, ya, sebuah tempat namanya Khurasan. Ketika sahabat ini menjenguk saudaranya yang dalam kondisi sakratul maut, kemudian dia mendapatkan saudaranya ini dalam keadaan keningnya berkeringat, jidatnya berkeringat, agak basah. Kemudian sahabat ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha. Berarti artinya kekaguman, ya, membesarkan nama Allah Ta'ala karena melihat sesuatu yang begitu mengagumkan dirinya. Allahu Akbar. Laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, kata sahabat tadi, mautul mu'min bi'araqil jabir. Meninggalnya orang beriman itu pada keningnya atau pada jidatnya terlihat basah atau berkeringat. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang bersangkutan termasuk husnul khotimah. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau pada hari Jumat, itu memang diindikasikan mudah-mudahan dia termasuk meraih husnul khotimah. Kemudian yang keempat diantaranya adalah orang yang meninggal fi sabilillah, di jalannya Allah Ta'ala, disebut dengan syahid. Dan syahid ini ada dua konteksnya, Pak. Ada syahid di mana Alkitab berperang, Pak, tapi juga ada syahid-syahid jenis yang lain, Pak. Contoh misalnya kata Rasul, orang yang meninggal dunia tenggelam itu syahid. Orang yang meninggal dunia karena dia melahirkan itu syahid, kata Rasul. Atau orang yang meninggal dunia karena ada sakit di bagian perutnya, dikatakan oleh Rasul sebagai syahid. Orang yang tertimbun bangunan, dia roboh bangunan lalu dia tertimbun, itu dihitung sebagai syahid. Dan ini syahid di dalam arti nilainya sama dengan syahid fi sabilillah. Jadi syahid ada dua, Pak. Ada syahid di mana al-jihad fi sabilillah, ada syahid yang artinya meninggal dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi dia tergolong insyaallah sebagai orang yang syahid. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi, Pak. Masih ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muridan Ustaz. Siapa? Muridan. Muridan. Iya. Masya Allah. Ini muridan ini artinya orang yang terus memiliki keinginan. Muridan. Iya. Tapi bukan murid, ya. Baik Ustaz. Ini pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah dalam situasi atau kondisi kita yang sedang dikasih ujian yang bertubi-tubi. Baik. Terus yang kedua Ustaz, tadi mengenai meninggal dalam husnul khotimah. Baik. Ada rumor mengatakan orang ketika meninggal dalam kondisi melahirkan, Baik. ada nantinya jadi makhluk, jadi anak bapak. Apakah itu benar atau tidak Ustaz? Baik, saya rasa cukup sekian. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Pertanyaannya pertama, bagaimana cara menguatkan ruhiyah kita, semangat kita beribadah, semangat ketaatan kita kepada Allah dalam kondisi kita banyak dalam kondisi ujian dari Allah Subhanahu. Yang pertama adalah kita harus mengingat bahwasanya ujian itulah salah satu sunnatullah. Saya ulangi sekali lagi, ujian itu merupakan sebuah sunnatullah dari Allah Ta'ala, ketetapan dari Allah Ta'ala, dan semua manusia mengalami yang namanya ujian. Jadi bukan hanya Pak murid saja yang mendapatkan ujian, tetapi semua manusia mengalami yang namanya ujian. Dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia bisa berupa kesenangan,
sesuatu yang menyenangkan hatinya, tapi juga bisa sesuatu yang dia tidak senangi. Orang yang diberikan harta, orang yang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, itu ujian Mas Murid. Orang yang mungkin dikasih tugas sakit oleh Allah Ta'ala, itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang kelihatannya nikmat itu sebenarnya ujian dari Allah. Bahkan bisa jadi orang yang diberikan nikmat lebih berat ujiannya dibandingkan dengan yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Artinya diuji dengan kesenangan lebih berat dengan diuji dengan apa? Kesulitan. Jadi yang pertama diyakini bahwasanya murid bahwasanya ujian merupakan sunnatullah dari Allah dan akan dialami oleh semua orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita jadikan di balik ujian ini adalah ada hikmah yang Allah Ta'ala inginkan. Apa hikmahnya? Di antaranya raf'ud darajat. Bisa jadi dengan ujian Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Yang kedua, bisa jadi dengan ujian takbirul dzunub, Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dengan ujian ini Allah Ta'ala akan menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Jadi kita melihat positifnya hikmah di balik ujian itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala. Bisa kita diuji, tidak ada tempat kita memohon agar dilepaskan dari ujian itu kecuali kepada Allah Ta'ala. Inilah justru orang kalau begitu tauhidnya semakin kuat, Pak. Ketika orang dalam keadaan bermasalah diberikan ujian, disitulah tauhidnya sebenarnya ditempa oleh Allah Ta'ala. Benar tak dia masih meminta kepada saya? Benar tak dia masih memohon kepada saya? Benar tak dia terus-terus meminta kepada saya? Disitulah nanti orang akan teruji tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Karena tidak sedikit orang Pak diberikan ujian, dikasih masalah, tapi datangnya mohon apa? Bukan datang kepada Allah, memohon kepada Allah diberikan apa jalan keluar Pak, tapi datang ke dukun, datang kepada korban. Justru ini dia diberikan ujian oleh Allah. Dia menambah lagi dengan melakukan sebuah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja tadi hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita dalam keadaan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah kajian tausiah yang akan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala membukakan pintu rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ikhwan, mudah-mudahan Allah menjaga beliau bersama keluarga